3 bulan, anak pertama dari pasangan Sultan dan Rosmiati, warga desa Patangpanua, Kecamatan Matakali, Pauman, Sulawesi Barat, meninggal dunia usai imunisasi polio. Bayi mungil itu menjalani imunisasi polio pada Kamis 25 Juni di Puskesmas Matakali dalam keadaan bayi sehat. Setelah disuntik vaksin polio, kondisi bayi mungil itu berubah. Diduga akibat bekas suntikan yang mengeluarkan darah terus-menerus. Setelah darah berhenti menetes, bayi mungil tersebut demam kemudian menangis terus-menerus sehingga suaranya menghilang. Selanjutnya, bayi tersebut dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Usai dirawat, bayi tersebut dinyatakan meninggal pada Senin 29 Juni 2020. Indah, tante bayi mungil itu membenarkan keponakannya meninggal dunia usai imunisasi polio sebab usai disuntik vaksin terjadi pendarahan di lengan bayi dan menyebabkan demam. Awalnya, pihak keluarga mengira itu hanya demam biasa yang umum terjadi pada bayi usai disuntik vaksin. Indah juga mengungkapkan ada prosedur pelayanan diduga tidak seperti biasanya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Matakali ketika mengimunisasi polio Al-Fatah. Sebab sebelum bayi mungil itu disuntik vaksin, pihak puskesmas tidak menimbang berat badan si bayi tersebut. Kepala Puskesmas Matakali, Ahmad, menampik penyebab bayi mungil itu meninggal karena vaksin polio. Ia berdalih, bayi tersebut meninggal karena penyakit bronkopneumonia. Ahmad mengatakan pihak rumah sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Polman akan bertemu dengan keluarga korban untuk membahas kejadian ini pada Rabu 1 Juni 2020. Tanggapan kami mengenai kasus tersebut, bayi yang meninggal usai imunisasi merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi. Itulah mengapa kita tidak boleh menyalahkan vaksinasinya saja, karena hal tersebut merupakan kejadian di luar dugaan. Penyebab bayi meninggal usai vaksinasi biasanya disebabkan karena adanya alergi obat yang hebat sehingga menyebabkan shock hingga meninggal dunia. Itulah mengapa pihak kesehatan menyarankan kepada ibu bayi setelah melakukan vaksinasi untuk tetap tinggal di tempat vaksinasi karena biasanya alergi obat yang hebat atau efek samping yang hebat itu berlangsung dengan cepat sehingga ibu bayi disarankan untuk tetap menunggu di tempat vaksinasi kurang lebih 15-30 menit. Jakarta, Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengungkapkan bahwa petugas kesehatan yang akan memberikan imunisasi MR, measles, rubella mendapat sejumlah penolakan dan ancaman. Yanuar mengatakan contoh kasus penolakan yang dialami petugas kesehatan terjadi di Puskesmas Popoyato Induk Pahuwatu, Gorontalo. Yanuar mengungkapkan banyak 6 petugas kesehatan yang melakukan imunisasi MR di desa Torosiaje, Kepulauan mendapat ancaman. Orang tua anak yang diimunisasi membawa barang, mengunci rumah, dan mengancam akan memotong petugas yang melakukan penyuntikan, ujarnya. Sementara itu, ancaman juga dialami petugas di Posyandu, di Selalak Selatan, Kota Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan. Yanuar menceritakan ada seorang laki-laki menanyakan dan mengatakan bahwa imunisasi haram karena dari babi. Laki-laki tersebut datang dengan membawa senjata tajam dan memaksa petugas untuk membuang vaksin MR. Petugas ketakutan dan akhirnya meninggalkan posyandu untuk kembali ke puskesmas, kata dia. Peristiwa lain juga terjadi di Puskesmas Tanah Datar, Sumatera Barat. Orang tua mendatangi bidan desa, kepala sekolah, dan wali nagari menyatakan tidak terima anaknya disuntik. Kata Yanuar, mereka mengancam dan menuntut tenaga kesehatan dan pemerintah, serta meminta bidan desa, kepala sekolah, dan wali nagari menandatangani surat pernyataan minta maaf.
Akibat dari penolakan tersebut, program imunisasi MR fase 2 di Pulau Jawa terancam gagal, sebab cakupan imunisasi baru mencapai 42,98%. Adapun pemerintah menargetkan 95% dari 32 juta anak yang ada di 28 provinsi harus sudah terimunisasi pada akhir September 2018. Jika imunisasi MR serentak gagal, Yanuar mengatakan sebanyak 32 juta anak berusia 9 bulan hingga 15 tahun terancam tak terlindungi dari virus, campak, dan rubella. Padahal, campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang paru, radang otak, kebutaan, gizi buruk, dan bahkan kematian. Berdasarkan berita tadi, dapat kita pahami bahwa perlunya sosialisasi kepada para orang tua mengenai pentingnya imunisasi bagi anak-anaknya. Dikarenakan imunisasi ini merupakan cara yang murah dan efektif dalam mencegah berbagai penyakit tertentu. Bayangkan saja jika anak tidak diimunisasi, mungkin mereka akan lebih mudah terserang oleh penyakit tertentu dan pastinya akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan juga mungkin para orang tua tidak ingin mengimunisasi anaknya dikarenakan banyaknya berita simpang siur terkait imunisasi. Sehingga sosialisasi ini diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua terkait pentingnya imunisasi.